Setiap tempat bekerja sudah pasti menuntut hasil yang terbaik dari para pekerjanya ya pemirsa. Oleh karena itu, kita diminta untuk selalu teliti dan berhati-hati setiap kali sedang melakukan sebuah pekerjaan. Terkadang meskipun sudah berusaha yang terbaik, masih ada saja hal apes yang menimpa kita. Apalagi kalau kita yang ceroboh, siap-siap kena omel terus deh. Karena itu dalam bekerja kita tidak boleh lengah ya pemirsa. Jangan sampai uang yang susah payah kita tabung selama bertahun-tahun harus ludes karena mengganti kerugian perusahaan akibat keteledoran kita. Seperti orang-orang berikut ini yang kelakuan cerobohnya membuat uang gaji yang sudah di tangan jadi cuma numpang lewat, nggak bersisa. Di beberapa negara maju, profesi penebang pohon bukanlah profesi sembarangan. Selain membutuhkan sertifikasi khusus, mereka juga dibayar dengan upah yang tidak sedikit loh. Meski cukup menjanjikan, risiko yang mereka tanggung juga nggak main-main. Lihat aja nih si abang-abang ganteng yang satu ini. Terlihat dua abang ganteng ini lagi asyik menebang sebuah pohon. Ngomong-ngomong, pohonnya besar juga ya. Hati-hati loh bang, jangan sampai ada yang ketiban. Pohon pun mulai tampak miring dan waduh. Wah, gawat ini urusannya. Rumah orang jadi korban. Mimpi apa sih semalam bang? Kira-kira perlu nebang pohon berapa banyak lagi ya buat bisa ganti rugi rumah yang rusak itu? Ketika mobil kita mogok, sudah pasti si abang mobil derek yang pertama teringat di benak kita. Dengan sigap langsung ditelepon untuk meminta jemput mobil kesayangan kita yang lagi rewel. Tapi kalau begini kejadiannya, habis deh semua pemirsa. Si abang derek ternyata lupa menarik rem tangan. Otomatis mobil mundur di jalanan menurun dan tidak bisa dikendalikan. Padahal awalnya mobil hanya mogok dan mau dibawa ke bengkel. Malah remuk semua. Kalau begini gimana cara ganti ruginya coba? Memang sih ya pemirsa, yang namanya bekerja di lapangan udah pasti melelahkan banget. Nah makanya kita harus pintar-pintar mengatur tenaga biar nggak ketiban sial kayak si Mas John ini nih. Lihat aja tuh, gimana caranya coba bisa ketiduran saat mengoperasikan forklift di gudang. Woi, bangun Mas John, bahaya loh itu. Nah kan, bener aja kejadian deh. Barang yang ada di rak begitu tinggi sampai jatuh semua. Aduh Mas John, inget ya, yang kamu kendarai itu forklift, bukan mobil Tesla yang ada fitur autopilotnya. Lain kali saat ngantuk mulai menyerang, izin cuci muka atau istirahat sebentar ya. Kalau barang di gudang pada hancur kayak begini sih, potong gaji besar-besaran deh urusannya. Ada lagi nih kelakuan ceroboh si Pak D. Entah apa yang lagi doi pikirin ya. Kok bisa-bisanya tumpukan kerat minuman di mobil box main tarik seenaknya aja begitu. Aduh, jadi gemes deh. Yang sabar ya Pak D, tinggal dihitung deh berapa tuh jumlah botol yang pecah. Siap-siap, tabungan menipis ya buat ganti rugi. Tidak jarang sebuah eskavator dengan berat hingga berton-ton harus melalui jalur yang ekstrim untuk mencapai lokasi proyek. Tapi kalau melalui jembatan desa yang kecil seperti ini, bisa nggak ya?
abang-abang kita ini sih udah pada tahu kalau jembatan kecil ini tidak akan sanggup menahan beban si eskavator. Makanya mereka memasang bantalan dari balok kayu yang membentang panjang untuk mengurangi beban jembatan. Dudu, udah tau nggak bisa kok yang masih maksa sih bang? Awalnya semuanya tampak berjalan lancar, hingga akhirnya tubuh bongsor eskavator itu tergelincir dari bantalannya. Kondisi tampaknya masih bisa dikendalikan, sampai akhirnya jembatan mungil tersebut tidak dapat menahan beban tubuh bongsor si eskavator. Jembatan desa itu pun hancur sejadi-jadinya. Nah kan, terlalu memaksakan diri sih. Sekarang ruginya double deh. Udah harus membetulkan eskavator yang rusak, ditambah harus membangun jembatan baru pula. Anda sedang menyaksikan sebuah bulldozer yang coba diturunkan ke dasar galian proyek. Ini sebenarnya adalah hal yang lumrah, tapi jika salah perhitungan sedikit saja, posisi yang kurang pas membuat krain kehilangan keseimbangan dan justru tertarik ke dasar galian. Tidak ada korban jiwa, tapi tetap aja sih si kepala proyek langsung cenut-cenut kepalanya ngebayangin biaya perbaikan 2 alat berat yang berharga miliaran tersebut. Kayaknya pekerja satu proyek patungan gaji setahun juga nggak bakal cukup deh. Sebuah kapal berukuran besar tampak tidak dapat berhenti di dermaga dengan baik. Bagian haluan kapal itu pun menabrak sebuah kren raksasa yang biasa digunakan untuk membongkar kargo yang dibawa kapal. Waduh, itu Pak Nahkodanya melamun kali ya. Tidak sampai hitungan menit, kren sebesar itu sampai roboh loh. Tidak hanya sampai di situ pemirsa, kren yang ambruk itu pun bahkan sampai menciptakan kebakaran besar di pelabuhan. Wah, pasti Pak Nahkodanya langsung keringet dingin tuh. Memang sih penghasilan seorang nahkoda cukup besar, tapi apa iya sanggup mengganti kerusakan yang dialami pelabuhan? Jadi pemirsa, mulai hari ini lebih cermat dan hati-hati lagi saat bekerja ya. Jangan sampai seperti mereka yang akhirnya uang gajian pun raib untuk mengganti kerugian karena ulah mereka sendiri. Tetap bersama kami ya pemirsa, karena hanya di sini Anda akan menemukan video dan info-info menarik versi on the spot. Kira-kira ada nggak ya jalanan maut berstatus paling berbahaya di dunia yang berlokasi di Indonesia? Berikut jalan berbahaya peminta tumbal nyawa versi on the spot akan hadir dalam beberapa saat lagi.